Selamat datang di Project Wani Kendel. Dalam proyek ini berdasarkan karya ini berdasarkan keresahan kita sih sebagai pemuda dan juga mungkin masyarakat ya. Jadi kita itu memilih pemimpin tidak tahu visi misi mereka. Jadi akhirnya desanya kita ya gini-gini aja gitu sih. Jadi hampir mirip sama peribahasa kita beli kucing dalam karung. Benar. Kita nggak ngerti bentuk, kita nggak ngerti warnanya, dan kita nggak ngerti karakter manusia ini kayak gimana. Tiba-tiba kita disuruh milih aja kan di pencoblosan di tanggal tersebut gitu kan. Jadi demokrasi men. Dalam proyek Wani Kendel ini kita akan cari tahu narasi masing-masing para calon yang akan mereka sajikan untuk kemajuan desa tercinta ini. Kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk video narasi apa yang akan mereka berikan kan. Kemudian jika ada salah satu calon yang terpilih nanti dan tidak sesuai, yuk kita tagih janji mereka. Tagih. Nah itu nak iso diupayake Mas iku. Jalan iku nak iso digatekke lah. Nah soal banyu iku nak musim batu ini juga angel. Iso sih tapi minim ngono kan. Nah iso ditanggul itu disediani mesin itu sak selange sing dawa Mas itu yang panjang ya. Nah kalau ngejipke seko kali gunungan itu kadang nak musim batu juga nggak enak banyu Mas, sat. Alat-alat pertanian ini sangat dipentingkan untuk mendukung proses untuk penanaman dan sampai untuk nanti hasil panennya. Nah ini tidak bisa kita kerjakan sendirian. Kita selaku pemerintah Pekon bersama-sama dengan masyarakat yang terbentuk dalam kelompok tani, kelompok usaha, ini harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan seterusnya. Nah, sehingga ini akan tidak terjadi ketimpangan. Selanjutnya juga kita perlu pupuk yang efektif dan efisien. Itu bisa kita dapat dengan kita membuat pupuk organik. Pupuk organik ini sangat efektif, efisien dan murah. Pelatih-pelatih lokal sudah banyak yang bisa untuk mendukung penyiapan pupuk tadi. Kita adakan pembelajaran pelatihan tentang pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk cair, bahkan sampai pembuatan pengendalian jamur, pengendalian hama. Bahkan sebelum hama itu datang, pencegahan bisa kita lakukan. Pengolahan hasil panen atau pasca panen. Ini sangat penting karena di sini akan dengan cara-cara yang benar sehingga hasil panen ini bisa awet, bisa berkualitas, bermutu tinggi sehingga akan mempengaruhi harga pasar. Harga pasar yang terpengaruh menjadi bagus itu akan membuat menuju hasil petani lebih meningkat. Karena itu yang paling pokok adalah bagaimana kita tahu persis tentang pengertian kapan kita bercocok tanam, kapan kita harus bekerja. Nah di situ untuk para petani masih buta tentang pengetahuan itu. Karena itu langkah yang tepat menurut saya adalah mendatangkan petugas penyuluhan lapangan yang sudah ahli di bidang pertanian untuk membina, melatih, sekaligus mengadakan praktek di lapangan persawahan khususnya demi para petani mendapat ilmunya, sekaligus mendapat pengetahuannya, serta demi meningkatnya
dan melimpahnya hasil para petani di Tugu Ratu. Program yang akan saya berikan kepada masyarakat, saya akan bina para petani dan saya panggil untuk dari Dinas Pertanian untuk mengadakan penyuluhan tentang pertanian yang ada di Pekon Tugu Ratu. Akan saya terapkan di situ penyuluhan, pembinaan terhadap petani-petani yang tergabung di kelompok tani yang aktif, pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani perkebunan, persawahan, supaya di situ bisa mengimbangi, mengiringi keteknologian dan menggunakan teknologi di bidang pertanian. Akan saya terapkan di situ usulan-usulan yang sekiranya di Dinas Pertanian yang selama ini baik Saprodi, Alat Pertanian, bibit, pupuk yang sekiranya menjadi suatu kebutuhan vital dari penggarapan lahan sawah khususnya dan pembinaan untuk perkebunan. Untuk hal yang jelas di kelompok-kelompok tani yang tergabung dari Gapoktan yang selama ini sudah terbentuk, akan saya giatkan lagi dalam penyuluhan yang didampingi oleh PPL, BP3K dari Kabupaten, keberadaan zaman ikut dilibatkan teknologi tersebut. Sebenarnya kalau program-program ini sudah banyak sekali yang terkucurkan di Pekon kita ini, cuma di sini belum merata. Makanya nanti saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Bagaimana caranya biar petani ini semuanya masih merasakan ini program-program yang diturunkan ataupun yang dikucurkan dari Kabupaten Lampung Barat ini masuk ke Pekon Tugu Ratu, semua bisa merata. Jadi yang jelas kita harus bersinergi dengan Kabupaten Lampung Barat dan pusat. Mungkin harapan saya mewakili anak-anak muda yang lainnya dari Pekon Tugu Ratu ini untuk perfolian di Tugu Ratu lebih seringnya diadakan event yang lebih berkelas seperti sekelas event-event di kabupaten. Untuk fasilitas mungkin dari segi lapangan sudah lebih baik, tinggal yang belum ada lapangan yang megah lah seperti GOR kurang lebihnya di sini karena sangat-sangat belum ada, masih lapangan-lapangan desa seperti inilah. Dan untuk bola mungkin dari pemerintah Pekon lebih diperhatikan lagi dari segi bola, netting ya setidaknya membantu sedikit lah agar anak-anak muda yang ada di desa ini lebih giat lagi berlatihnya. Soal fasilitas seperti lapangan, itu kita kan kalau musim hujan, terutama musim hujan, kita nggak bisa pakai lapangan ini karena masih rumput campur tanah. Jadi kan gimana ya, kita kalau musim hujan positif, latihan kita nggak jalan. Sarana dan prasarana seperti bola, gawang, kostum. Kalau bola sendiri ini masih milik perorangan, bukan milik tim. Ada salah satu relawan tim kami memberi donasi bola. Kalau gawang kita kan masih bambu, jadi kalau bambu itu setiap paling lama sebulan sekali kita kan mengganti karena pembusukan juga terjadi kan kalau bambu di dalam tanah. Pelatihan dan pembinaan itu penting, sangat penting sih kalau menurut saya. Soalnya sebelumnya belum pernah ada sih kalau pelatihan kepembinaan itu, apalagi pusat untuk kita latihan. Pusat seluruh di Pekon kan belum ada. Sedangkan itu sangat penting untuk melatih potensi para pemuda untuk ke jenjang yang lebih lanjut. Rekrutmen untuk yang berbakat. Nah, ini adalah satu seleksi yang secara alami nanti akan kita lakukan
sehingga mereka akan diteruskan untuk pembinaan dan pelatihan. Nah, ini akan dilakukan secara kontinu, secara terencana. Nah, sehingga mereka akan menjadi pemain-pemain yang diharapkan. Selanjutnya adalah mengenai fasilitas, fasilitas olahraga. Ini pihak PEKON, pemerintah, ini harus memperhatikan fasilitasnya. Yang paling gampang adalah alat-alat olahraganya. Nah, apalagi fasilitas atau media untuk latihan mereka secara sederhana sekarang sudah ada. Nah, tapi perlu ada perbaikan-perbaikan. Perbaikan-perbaikan kita buat permanen agar itu nyaman untuk dipergunakan untuk berolahraga. Dan satu lagi ada yang kita sebut sebagai olahraga di bidang seni bela diri. Nah, ini satu aset yang sangat mahal dan itu berkembang dan membudaya di masyarakat Pekon Tugu Ratu. Nah, ini harus ada sentuhan, pembinaan, pengarahan, dan kita harus mendekat kepada mereka. Yang pertama, yang perlu kita garis bawahi adalah pemuda, tulang punggung Pekon. Karena itu kita harus terjun ke lapangan untuk menghidupkan kembali pemuda-pemuda dusun. Setelah kita rekrut pemuda-pemuda dusun, kita satukan untuk menjadi satu kekuatan di himpun ataupun di badan himpun Karang Taruna. Karena dengan Karang Taruna kita benar-benar diakui sebagai kekuatan anak-anak Pekon. Yang di situ ada dari pemerintah kucuran dana tentang pembinaan Karang Taruna. Karena itulah yang paling pokok bagi saya adalah memperkuat, menghidupkan, dan melestarikan Karang Taruna. Untuk memfasilitasi olahraga ada Pekon Tugu Ratu, saya akan terjun ke pemudanya, apa yang selama ini menjadi kendala dan masalah di bidang olahraga tersebut. Saya akan berusaha untuk memberikan sarana dan prasarana tentang olahraga terkait kepemudaan di Pekon Tugu Ratu supaya pemuda Pekon Tugu Ratu bisa diarahkan, dialirkan baik tenaga mindset dan pikirannya ke bidang olahraga untuk tidak menjurus ke hal negatif, lebih baik diarahkan ke bidang olahraga. Yang jelas pemuda Pekon Tugu Ratu ini selama ini vakum di bidang olahraga, maksudnya olahraga ini yang direkrut oleh Pekon ini vakum. Jadi Pekon ini nggak ada masukan ke anak-anak muda. Makanya kami pengen mencalonkan diri menjadi peratin ini biar pemuda nantinya untuk di bidang olahraga mari kita sama-sama tingkatkan dan kita koordinir semua melalui Karang Taruna. Nah, contohnya misalnya nanti kita ngikuti musim ini, misalnya di musim poli kita insya Allah tiap tahunnya poli di Pekon Tugu Ratu ini ada event-event. Di situ juga ada futsal, misalnya ada futsal. Pas rame-ramenya futsal, kita juga adakan futsal. Jadi nggak terfokus kepada voli aja. Di situ kita lihat musimnya di musim apa. Jadi Pekon ini loh, Pekon kita Tugu Ratu ini bisa lebih maju dengan adanya pemuda bersatu. Nah, untuk event-event yang saya sebutkan tadi, saya pengennya di Pekon Tugu Ratu ini tiap tahunnya ada event. Di situ melalui mau Pratin Cup ataupun Tugu Ratu Cup, seenggaknya harus ada, setiap tahunnya harus ada event untuk di bidang olahraga. Lepaskan tawamu dengan musisi, semua bersama tanpa ada beda, kita sama-sama. Kalau saya pribadi untuk LMS sih saya berharap ke depan itu harus tetap solid, kreatif, dan juga inovatif.
Dan untuk siapapun yang nanti terpilih, harapan saya beliau dapat memberikan ruang publik untuk kami tetap berekspresi dan jangan malah melarang atau membatas-batasi sih. Tapi harapan kami lebih ke mengarahkan. Karena pada dasarnya musisi juga kan bebas, tapi tetap kok kami sopan. Itu aja sih. Untuk bidang kesenian, kita lihat ada kesenian yang sifatnya tradisional, ada kesenian yang sifatnya modern, bahkan ada kesenian yang ada aliran keagamaannya seperti hadroh. Kalau tradisional seperti wayang kulit, seperti kuda lumping atau jaran kepang. Seni modern ada band, ada orkes Melayu dan seterusnya. Tempat latihan mereka ini juga harus kita tekankan. Dan yang lebih perlu lagi, ini adalah untuk hiburan masyarakat. Hiburan masyarakat ini kita tahu ada yang menggunakan pada saat hajatan. Bahkan kita lihat ada yang pada saat pengajian untuk kegiatan keagamaan. Ini kita tekankan atau kita anjurkan agar menggunakan hiburan lokal, kesenian lokal, klub lokal. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh mengambil dari sana-sana. Kalau memang bisa kita buat kesenian lokal ini bermutu, berkualitas. Kita bersyukur dengan adanya budaya tradisional yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. Langkah saya adalah yang pertama, kita harus menghimpun satu badan sanggar tari tradisional untuk menghimpun berbagai tari tradisional yang kita datangkan petugas ataupun pelatih khusus demi memancing ataupun menarik simpati khususnya di kalangan anak-anak untuk mencintai kembali seni tradisional yang ada di Pekon Tugu Ratu. Untuk kesenian yang ada di Pekon Tugu Ratu, saya akan lestarikan dan saya akan kembangkan, dan saya siap untuk memfasilitasi kesenian di Pekon Tugu Ratu tersebut. Tentang kesenian yang insya Allah akan saya bina, saya berikan penyuluhan baik kesenian tradisional yang sifatnya berasal dari rakyat kembali untuk rakyat, dibina, diharapkan kemajuan dari kesenian tradisional tersebut supaya ada suatu wadah penyuluhan dan pembinaan ke arah yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Tentang kesenian yang modern, karena tuntutan suatu zaman, kesenian modern tersebut mudah-mudahan masyarakat bisa memilah dan memilih untuk tidak terjerumus dengan juntrung, karena kesenian modern ini bisa membawa ke arah hal yang negatif, khususnya bagi generasi pemuda, generasi penerus bangsa. Untuk kesenian di Pekon Tugu Ratu, saya pengen melestarikan budaya ataupun nguri-nguri budaya kalau bahasa Jawanya. Nah, melestarikan ini banyak. Contohnya kayak Pekon Tugu Ratu ini punya adat istiadat. Adatnya adalah di setiap bulan Muharram ataupun di bulan 1 Suro, itu adat kita di Pekon Tugu Ratu selama saya kecil sampai sekarang tua ini ada terus, tapi sekarang ini tidak ada. Makanya pengennya saya adalah nguri-nguri itu tadi, melestarikan. Jadi budaya yang ada di Pekon kita ini kita hidupkan kembali. Dan untuk anak-anak muda yang hobi dengan kesenian, ya nanti kita rekrut semua, mintanya apa, kita koordinasi, kita musyawarah, bagusnya bagaimana, kita memfasilitasi. Terus terang,
Saya sendiri tidak paham dengan gajah, tidak paham, takut dengan gajah dan seterusnya. Itu saya akui. Namun kita tidak menyerah sampai di situ. Kita akan mencari langkah-langkah yang konkret untuk menanggulangi konflik gajah. Satu contoh, kita jelas akan menghubungi pihak-pihak terkait yang paham dengan habitat gajah, seperti BPA, pihak kepolisian, dan pawang gajah dan seterusnya. Nah, ini mencari satu tanaman yang itu tidak disukai oleh gajah. Saya pernah mendengar itu pohon pala. Pohon pala bisa kita tanam sebanyak-banyaknya. Areal kita luas dan itu masih sangat memungkinkan untuk ditanam, sehingga itu juga menjadikan efek hasil secara ekonomis kepada masyarakat, tapi juga bisa mengurangi, meminimalkan dampak dari konflik gajah. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita memang berada di lingkup kawasan Taman Nasional. Karena kalau program itu program apa yang akan kita tawarkan, karena gajah itu adalah bukan satu pembangunan dan suatu hal yang tidak kita duga-duga. Jadi menurut saya hanya satu solusinya adalah kekompakan, kebersamaan, persatuan dan persatuan kita sebagai masyarakat Tugu Ratu untuk menjaga apabila terjadi musibah yang tidak terduga tersebut. Yang pasti untuk konflik gajah di Pekon Tugu Ratu, kita akan koordinasikan dengan pihak konservasi untuk penanganan gajah liar yang ada di Pekon Tugu Ratu tersebut, dan Pekon siap untuk memfasilitasi keperluan yang ada. Konflik gajah adalah suatu bencana yang menghantui masyarakat Suwoh dan Bendungan Suwoh khususnya, yang selama ini dengan upaya melibatkan seluruh komponen aspek kehidupan masyarakat untuk memblokade, menghalau bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, khususnya Balai Besar Dinas Kehutanan, TNI Polri, dan elemen masyarakat yang supaya diharapkan dengan konflik gajah ini jangan sampai timbul suatu kerugian sampai merenggut nyawa masyarakat. Kita kalau ada koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang, insya Allah kita ini tahu loh. Misalnya kita berhubungan atau berkoordinasi dengan Polhut ataupun yang menangani di bidang gajah, itu tahu kok. Gajah yang masuk ke Pekon, yang mau masuk ke Pekon Tugu Ratu ini kita udah tahu. Jadi kita harus mempersiapkan masyarakat ataupun massa, tapi kita di bawah naungannya Polhut tadi ataupun pawang gajah. Harapan saya untuk Pekon Tugu Ratu, sampah-sampah ini kalau bisa jangan di sini. Ini merasakan masyarakat Tugu Ratu, karena kalau bisa dicarikan tempat yang layak, jangan di sini. Mengenai sungai-sungai kecil yang ada di wilayah Bungkalan itu kan tidak nyaman untuk lingkungan, dan itu juga harus ditegur dari pemerintahan Pekon Tugu Ratu. Itu harusnya kan kayak Pratin, apa pemangku-pemangku itu harus tegas biar sampah itu tidak sembarangan buang. Nah, kita akan coba nanti diadakannya tempat pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini harus kita laksanakan agar bisa lebih bermanfaat. Contoh di sini ada sampah yang sifatnya organik, anorganik. Sampah yang organik bisa kita alihkan fungsinya
untuk menjadi pupuk. Nah, sampah yang sifatnya anorganik itu kita bisa buat untuk kerajinan atau ada harga jualnya. Kita buat satu tim untuk pengolahan sampah. Tim ini harus terlatih. Terus kita buat satu program untuk studi banding, sehingga ilmu-ilmu yang pengetahuan dari luar kita bisa adopsi untuk kepentingan pengelolaan sampah di Pekon kita. Ada hal kecil yang dilupakan sama kita. Yang pertama, kita sering tidak tepat membuang sampah pada tempatnya. Itu walaupun hal kecil tanpa kita sadari, itu salah satu pemicu adanya pencemaran. Hal yang kedua adalah terutama pihak Pekon akan membuat larangan keras, peraturan Pekon yang melarang masyarakat membuang sampah di bantaran sungai dan kawasannya demi bersihnya air yang ada di Pekon kita. Ketiga kalinya yaitu dengan mengadakan lomba antar dusun yang dipicu dengan piagam penghargaan dari Pekon dan sekaligus trofi juara dan sekaligus sekedar uang pembinaan untuk kembali memicu kesadaran masyarakat untuk tersadar akan adanya pentingnya kebersamaan dan kegotong royongan. Untuk program sampah yang ada di Pekon Tugu Ratu, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat untuk jalan terbaiknya harus bagaimana. Untuk kita menanggulanginya, apakah kita akan buatkan tempat pembuangan sampah atau ada solusi lain, nanti kita musyawarahkan pada masyarakat. Kalau penanganan sampah ini adalah suatu program yang akan saya khususkan. Di situ dituangkan suatu peraturan desa yang dimana di dalamnya dimuat suatu anjuran dan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang jelas akan kami sediakan tempat pembuangan akhir TPA-nya di suatu titik dan akan disediakan armada alat pengangkut dan kantong-kantong pengepul di setiap rumah masyarakat dan akan dibentuk tenaga kebersihan dan di dalamnya akan ada suatu insentif ataupun upah dari tenaga kebersihan untuk mengangkut sampah yang ada di masyarakat dikumpulkan dalam satu titik di tempat pembuangan akhir. Khususnya di Pekon Tugu Ratu, sampah ini memang luar biasa karena kepadatan penduduk. Hanya di sini kalau saya punya program, nanti mau saya bikinkan TPS, tempat pembuangan sampah. Jadi di situ nanti ada mobilitasnya, ada pekerjaannya, dan di situ nanti kita bayar orangnya untuk menanggulangi sampah. Insya Allah sampah kalau sudah dibuatkan tempatnya, ada mobilitasnya, insya Allah itu bisa terkendali untuk masalah sampah. Kalau tidak bersama-sama, tidak saling memberi nasihat, tidak saling memberi saran, tidak saling memperingatkan, dan tidak saling memberi semangat, itu susah akan terwujud. Oleh karenanya, dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, saya mencalonkan diri selaku Pratin Pekon Tugu Ratu untuk periode tahun 2022. Semoga Allah meridhoi apa yang menjadi tujuan saya, berkat doa dari masyarakat, dukungan dari masyarakat, maka akan saya komitmen untuk membuat Pekon Tugu Ratu kreatif, maju, dan agamis. Tolong pilih saya Suyatno. Terima kasih. Saya Sen Prawoto, calon Pratin Pekon Tugu Ratu dari daerah perwakilan Kalibening Barat. Saya mengajak kepada masyarakat sekarang untuk sehat dalam berdemokrasi,
bersih dalam berdemokrasi. Mari kita tanamkan demokrasi yang dewasa. Kalaupun kita ada pimpinan, siapapun yang terpilih nanti, itu adalah benar-benar hati nurani masyarakat. Karena itu saya mempunyai moto, bersama-sama kita pasti bisa. Bersama-sama Tugu Ratu pasti berjaya. Pilihlah saya. Terima kasih. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Pekon Tugu Ratu, mari kita sama-sama membuat Pekon Tugu Ratu menjadi lebih hebat. Kepada seluruh lapisan masyarakat Pekon Tugu Ratu, saya mohon doa restunya, mohon dukungannya, dan mohon pilihannya untuk menjadi Pratin Pekon Tugu Ratu. Dalam proses pencalonan diri pribadi saya, di belakang saya tidak ada background orang yang menunggangi ataupun yang menyentil pribadi saya. Secara tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk mencalonkan diri sebagai calon Pratin Pekon Tugu Ratu, berjuang bersama rakyat, lanjutkan. Pesan saya kepada seluruh masyarakat yang akan mencoblos, silahkan coblos dengan hati. Yang jelas jangan tergiur dengan money politik. Karena money politik, misalnya 100.000 ataupun 50.000 sekarang dapat, tapi menyesal kemudian untuk 6 tahun berikutnya. Terima kasih. Jadi gimana? Apakah udah tercerahkan dengan adanya video tadi? Apakah udah ada bayangan buat memilih siapa pemimpin kita selanjutnya? Nah, benar. Kemudian kita hanya menyampaikan melalui karya ini apa yang akan dilakukan oleh para calon. Tentu keputusan tetap ada di tangan panjenengan selaku masyarakat Tugu Ratu. Iya, dan aku juga mau ngomong sih. Ayo, sudah saatnya pemuda ini berani mengkritik, berani berkarya dengan apapun yang engkau suka dan dengan apapun yang engkau bisa. Sudah saatnya kita berani mengambil resiko untuk kemajuan desa kita. Yuhu! Merdeka! Jangan lupa datang ke TPS Pekon Tugu Ratu di tanggal 23 Februari untuk mencoblos pilihan Anda. Sampai jumpa di proyek kita selanjutnya.